بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به. لقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Insyaallah kembali kita akan melanjutkan pembahasan tentang Asyratus Sa'ah, dan kita masih dalam pembahasan pada pasal yang ke-8 di antara tanda-tanda besar hari kiamat, yakni ad-dabbah. Sebagaimana yang kita sebutkan pada pekan yang lalu, munculnya dabbah yakni binatang yang keluar dari ataupun yang keluar daripada bumi. Ini merupakan di antara tanda besar daripada tanda-tanda hari kiamat yang menunjukkan akan dekatnya hari kiamat. Dan dalil tentang keluarnya dabbah ini terdapat dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dalam Quran Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Naml pada ayat ke-82, "Wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan." Dan ketika perkataan jatuh kepada mereka, maka kami akan keluarkan dabbah, binatang, minal ardi, dari bumi, tukallimuhum, yang berbicara dengan mereka, annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun, yang berbicara kepada mereka sesungguhnya manusia mereka dengan ayat-ayat kami mereka tidak yakin. Adapun ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, di antara tafsiran para ulama, makna daripada jatuh kepada mereka perkataan, yakni sebagaimana disebutkan Abdullah ibn Mas'ud, waqul qawli yakunu bimautil ulama wa dhahabil ilmi wa raf'il Qur'an. Jatuh perkataan kepada mereka ketika diwafatkan para ulama dan juga ilmu diangkat serta Quran pun dihapus. Nah, kemudian dalil-dalil dari sunnah, di antaranya sebagai yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun idza kharajna la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl." Ada 3 perkara yang ketika ini muncul maka tidak bermanfaat iman seseorang yang sebelumnya dia beriman. Au kasabat fi imaniha khairan. Tulu'u syamsi min maghribiha wad dajjal wa dabatul ardi. Yang pertama yakni munculnya matahari dari barat. Kemudian keluarnya dajjal dan keluarnya binatang dari bumi. Nah, kemudian kemarin kita sudah bahas juga tentang jenis daripada binatang ini. Ya, dabbah seperti apa? Terjadi ikhtilaf di antara para ulama tentang jenis daripada binatangnya. Al-Imam Qurtubi beliau mengatakan bahwasanya dabbah yang dimaksud dari ayat yang mulia ini adalah fasiluna qadi saleh, adalah anak daripada onta Nabi Saleh yang telah disapi. Dan juga di antara mereka ada yang mengatakan dabbah di sini adalah al-jassasah, yakni hewan yang ditemui oleh Tamim ya ketika berada di sebuah pulau yang hewannya memiliki banyak bulu. Dan juga ada yang mengatakan dabbah ini adalah ular. Wallahu a'lam bishawab ya. Yang jelas tidak ada di antara pendapat-pendapat tadi yang kita sebutkan yang menunjukkan secara sharih, secara yakni nyata jenis daripada dabbah. Adapun dalam Al-Quran disebutkan dabbah merupakan kalimat yang sudah dipahami oleh orang-orang Arab bahwasanya dabbah adalah binatang yang berjalan di muka bumi. Nah, kemudian makanu khuruji dabbah, tempat keluarnya daripada dabbah, daripada binatang ini.
Ikhtalafatil aqwal fi ta'yini makani khuruji dabbah. Para ulama juga berselisih tentang di mana nanti keluarnya binatang ini. Faminha, di antaranya annaha takhruju min Makkah al-Mukarramah min a'damil masajid. Pendapat yang pertama, nanti akan keluar dari Mekah yang merupakan masjid yang paling agung. Dan yang memperkuat perkataan ini yakni yang hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Hudzaifah ibn al-Asid, dan beliau memarfukannya, qala takhruju dabba min a'damil masajid, nanti akan keluar dabbah yakni binatang dari masjid yang paling agung. Ya, tentunya masjid yang paling agung adalah Masjidil Haram. Nah, kemudian pendapat yang kedua, annalaha salasu kharajat. Pendapat yang kedua, bahwasanya keluarnya dabbah ini keluar melalui 3 fase. Famarra takhruju fi ba'dil bawadi summa takhtafi. Yang pertama, dabbah ini akan keluar di beberapa lembah, kemudian dia akan bersembunyi. Summa takhruju fi ba'dil qura, kemudian dia akan keluar di beberapa wilayah. Summa tadharu fil Masjidil Haram, kemudian nanti akan keluar di Masjidil Haram. Wa hunaka aqwalun ukhra ghairu ma dzakartuhu, dan juga ada perkataan-perkataan yang lainnya, pendapat-pendapat yang lainnya tentang di mana keluarnya dabbah ini. Ghalibuha yaduru ala anna khurujaha minal haram al-makki. Yang jelas ya, kebanyakan daripada pendapat-pendapat para ulama menunjukkan keluarnya itu nanti dari Masjidil Haram. Wallahu a'lam bidzalik. Kemudian amalu dabbah, apa yang dilakukan oleh binatang ini nanti. Idza kharajat hadi dabbah al-adimah fa innaha tasimul mu'mina wal kafira. Bahwasanya dabbah ini nanti ketika keluar dia akan memberikan tanda bagi manusia, mana di antara mereka yang kufur, mana di antara mereka yang beriman. Fa ammal mu'min fa innaha tajlu wajhahu hatta yasrik. Adapun orang-orang beriman, binatang ini akan buat wajahnya itu bersinar, bercahaya. Wa yakunu dzalika alamatun ala imanihi, karena dan itu menunjukkan tanda akan keimanannya. Wa ammal kafir, adapun orang-orang kafir, fa innaha takhtimuhu ala anfihi, maka binatang ini akan memberikan tanda di hidung-hidung mereka. Alamatun ala kufrihi wal iyad billah, dan ini menunjukkan tanda akan kekufurannya. Subhanallah. Kemudian wajah fil ayatil karimah qaulu ta'ala akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum. Dalam surat An-Naml yang tadi kita bacakan, ketika Allah Ta'ala berfirman, dan kami keluarkan kepada mereka, kepada manusia, dabbah, binatang minal ardi, dari bumi, tukallimuhum, yang berbicara dengan mereka. Di sini para ulama memberikan makna taklim ya pada 2 penafsiran. Yang pertama, annal muradu tukallimuhum kalaman. Yang pertama yakni berbicara kepada manusia, ya, tukhatibuhum yakni berdialog dengan mereka. Wa yadullu ala hadza qira'ah Ubay ibnu Ka'ab tanba'uhum. Ya, yang ini menunjukkan hal ini sebagaimana ditunjukkan oleh qira'ah daripada Ubay bin Ka'ab. Maksud tukallimuhum yakni tanba'uhum. Yang kedua, tajrihuhum wa yu'ayyidu dzalika qira'at taklimuhum. Adapun yang kedua, qira'ah dibaca taklimuhum, bukan tukallimuhum. Ya. Yang maknanya al-jarhu, yakni melukai. Wa hadhil qira'ah marwiyah an Ibnu Abbas, dan qira'ah ini ya adalah qira'ahnya Ibnu Abbas. Maknanya tasimuhum wasman, yakni memberikan tanda. Wa hadzal qaul yashhadu lahu hadis Abi Umamah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala takhruju dabba fatasimun nasa ala kharatimihim. Dan ini, perkataan ini ya diperkuat oleh hadis daripada Abu Umamah yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
nanti akan keluar dabbah yang akan memberikan tanda kepada manusia di hidung-hidung mereka. Waruya an Ibnu Abbas annahu qala, dan Ibnu Abbas mengatakan kullan taf'alu. Jadi dua makna ini bisa dipakai, yakni al-mukhatabah wal wasl. Jadi nanti dabbah ini, binatang ini, pertama dia akan berbicara dengan manusia, yang kedua dia akan memberikan tanda, ya, kepada manusia mana mereka yang kafir, mana mereka yang beriman. Qala al-Imam Ibnu Katsir wa huwa qaulun hasanun, dan ini perkataan yang sangat bagus. Wala munafa wallahu a'lam, dan tidak bertentangan antara dua qiraah ini. Ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, kemudian kita berpindah pada pasal yang ke-9, ataupun tanda besar yang terakhir di antara tanda hari kiamat. An-naru allati tahsyarun nas, yakni api yang nanti akan mengumpulkan manusia. Wa minha khurujun nar al-adimah, dan di antara tanda-tanda besar hari kiamat adalah keluarnya api yang besar. Wa hiya akhiru asratis sa'atil kubra, dan ini merupakan tanda besar terakhir di antara tanda-tanda hari kiamat. Wa awwalul ayat al-mu'dina bi qiyamis sa'ah, dan ini merupakan tanda yang pertama, ya, yang menunjukkan tegaknya hari kiamat. Kemudian tempat keluarnya daripada api ini. Ja'ati riwayat bi anna khuruja hadin nar yakunu minal Yaman. Telah datang riwayat-riwayat bahwasanya keluarnya api ini dari arah Yaman. Min ku'rati adnin, dari lembah ataupun jurang Aden. Wa takhruju min bahri Hadramaut, ataupun keluar dari lautan Hadramaut. Kama ja'a fi riwayatin ukhra, sebagaimana disebutkan pada riwayat-riwayat yang lainnya. Di antaranya ja'a fi hadis Hudzaifah ibnu Asid. Hadis Hudzaifah ibnu Asid fi dzikri asratis sa'atil kubra, qaulu sallallahu alaihi wasallam, ketika menyebutkan tanda-tanda besar daripada tanda hari kiamat, Nabi SAW bersabda, wa akhiru dzalik, yang terakhir daripada tanda tersebut, narun takhruju minal Yaman, yakni api yang keluar dari arah Yaman. Tatradun nasa ila mahsyarihim, yang akan menggiring manusia ke tempat mereka berkumpul. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan hasar di sini, pengumpulan manusia di sini bukan hasar yang nanti, ya, setelah hari kiamat, bukan. Yang mana manusia nanti setelah hari kiamat dikumpulkan di mahsyar dalam kondisi tanpa berpakaian, tanpa alas kaki, dan juga tidak berkhitan. Adapun pengumpulan di sini, dikumpulkan manusia di sini di dunia, ya, sebelum tegaknya hari kiamat. Kemudian yang kedua, wa fi riwayatin lahu an Hudzaifah aidon, dan di riwayat yang lainnya dari Hudzaifah juga, wa narun takhruju min qu'rati adnin turakhilun nas, dan di antara tanda hari kiamat, yakni api yang keluar daripada lembah ataupun jurang Aden. Aden ini merupakan wilayah yang ada di Yaman. Turakhilun nas, yang akan menggiring manusia. Kemudian yang ketiga, warwa al-Imam Ahmad wa Tirmizi an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam At-Tirmizi dari Abdullah bin Umar. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, satakhruju narun min Hadramaut, nanti akan keluar api dari arah Hadramaut, au min bahri Hadramaut, ataupun dari lautan Hadramaut, qabla yaumil qiyamah, sebelum hari kiamat. Tahsyarun nasa, yang akan mengumpulkan manusia. Subhanallah. Kemudian Al-Imam Bukhari meriwayatkan dari jalur sahabat Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, anna Abdullah ibn Salam lamma aslama, yakni Abdullah bin Salam yang dahulu adalah merupakan tokoh Yahudi, ketika dia masuk Islam, sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bertanya kepada Nabi an masail, tentang beberapa masalah. Di antaranya Abdullah bin Salam bertanya tentang
awwalu asratis sa'ah, ya, yakni tanda pertama daripada tanda hari kiamat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun bersabda, amma awwalu asratis sa'ah fanarun tahsurun nas. Adapun tanda pertama di antara tegaknya hari kiamat adalah api yang akan mengumpulkan manusia minal masriki ilal maghrib, dari timur ke barat. Subhanallah, ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan. Adapun untuk mengkompromikan dua riwayat ini yang tadi disebutkan hadis Hudzaifah, bahwasanya api yang keluar daripada negeri Yaman ataupun dari arah Yaman ini merupakan tanda terakhir di antara tanda-tanda hari kiamat, sedangkan hadis daripada Anas, ya, ini merupakan awal asratis sa'ah, tanda pertama di antara tanda hari kiamat. Bahwasanya hadis Hudzaifah ini menunjukkan rentetan tanda-tanda besar daripada hari kiamat, yakni keluarnya api dari arah Yaman yang akan mengumpulkan manusia. Adapun hadis daripada Anas ibnu Malik yang mana Rasulullah SAW menyebutkan tanda pertama di antara tanda hari kiamat, yakni tanda pertama yang mana setelah itu tidak ada lagi, ya, yakni perkara-perkara yang ada di dunia. Karena setelah itu yakni peniupan sangkakala, ya. Setelah itu yakni tegaknya hari kiamat dengan ditiupkannya sangkakala. Naam. Kemudian wa amma ma jaa fi ba'di riwayat bi anna khurujaha yakunu minal Yaman. Adapun riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwasanya api ini keluar dari arah Yaman, dan juga di riwayat yang lainnya bahwasanya api ini akan mengumpulkan manusia dari timur ke arah barat. Maka dua riwayat ini, ya, disebutkan oleh para ulama bagaimana mengkompromikannya. Yang pertama, annahu yumkinul jam'u baina hadhihi riwayat bi anna kaunan nar takhruju min qurati adn la yunafi hasraha an-nas minal masrik ilal maghrib. Bahwasanya riwayat yang menunjukkan bahwasanya apinya akan keluar dari arah Yaman, ya, dari lembah Eden. Ini tidak bertentangan dengan riwayat yang menunjukkan bahwasanya api ini akan menggiring manusia dari timur ke barat. Wa dzalika anna ibtida'a khurujiha min qa'ri Eden. Maksudnya awal keluarnya api ini dari lembah Eden, dari Yaman. Kemudian keluar api ini intasarat fil ardi, kemudian menyebar di muka bumi ini kulliha, ya, sampai menggiring manusia dari timur ke barat. Subhanallah. Naam. Yang kedua, annan nar indama tantasiru yakunu hasruha li ahli al-masrik awalan. Bahwasanya api ini, ya, akan mengumpulkan manusia yang ada di timur. Wa yu'ayyidu dzalika anna al-ibtida' al-fitan da'iman minal masrik, karena terjadinya fitnah-fitnah itu dari arah timur. Wa amma ja'alal ghayah ilal maghrib fali anna sam binisbati ilal masrik maghrib. Kemudian, ya, dari timur api ini akan menggiring manusia ke arah barat, ke Syam, ke negeri Syam. Yang ketiga, yahtamilu an takuna an-nar al-madhkura fi hadisi Anas kinayah anil fitan al-muntasirah, ya, allati asarat asyar al-adim. Yang dimaksud daripada hadis Anas bahwasanya api yang ini merupakan tanda pertama di antara tanda hari kiamat adalah kinayah, munculnya fitnah-fitnah yang tersebar, ya, yang menimbulkan keburukan dan menimbulkan fitnah, ya, bagaikan api. Wa kana ibtida'uha min kibalil masrik, dan ini dimulai dari arah timur. Hatta kharaba mu'addama wa hasaran nas min jihatil masrik ila Syam wa Misr, sampai nanti akan mengumpulkan manusia dari arah timur ke Syam dan juga Mesir. Wa huma min jihatil maghrib kama suhida dzalika miraran min ahdi Genghis Khan wa man ba'dahu. Dan ini sudah terjadi sejak mulai dari, ya, Genghis Khan ketika menyerang, yakni
khalifah yang ada di timur, yang ada di Baghdad. Wa amman nar allati fi hadisi Hudzaifah ibnu Asid wa ibnu Umar fahiya narun hakikiyah. Adapun api yang disebutkan dalam hadis yakni Hudzaifah dan juga ibnu Umar, inilah api yang sebenarnya. Allahu a'lam bishawab. Ini tentang dua riwayat. Yang pertama menunjukkan bahwasanya api ini merupakan tanda terakhir daripada hari kiamat yang yang muncul dari negeri Yaman. Ya, yang kedua hadis daripada Anas yang menunjukkan api ini merupakan awal daripada tanda hari kiamat yang akan mengumpulkan manusia dari timur ke barat. Kemudian ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, kaifiyatu hasruha linnas, tentang bagaimana api ini mengumpulkan manusia. Inda duhuri hadin nar al-adima minal Yaman tantasiru fil ardi. Bahwasanya api ini ketika muncul dari arah Yaman, ya, api yang besar ini akan menyebar di muka bumi. Wa tasukun nasa ilal ardil mahsar, dan akan menggiring manusia ke tempat mereka akan berkumpul. Walladina yaksuruna ala salasa afwad, dan orang-orang yang nanti akan dikumpulkan ini, ya, ada 3 model. Ada, ya, 3 kondisi. Kondisi yang pertama, faujun rahibuna taimuna kasuna rakibuna. Kelompok orang-orang yang mereka akan dikumpulkan oleh api ini adalah orang-orang yang mereka rahibuna, dalam keadaan sukacita, bergembira. Taimuna, mereka mendapatkan makanan-makanan, tercukupi makanan mereka. Kasuna, mereka pun, ya, mendapatkan pakaian. Rakibuna, dalam keadaan berkendara. Ini jenis manusia yang pertama. Yang kedua, wa faujun yamsuna taratan wa yarkabuna ukhra. Kondisi yang kedua, yakni jenis manusia yang kedua, mereka yang berjalan, ya, terkadang berjalan, terkadang mereka berkendara. Ya, takibuna alal ba'iril wahid kama sayati fil hadis. Yang mereka pun bergantian menaiki, ya, satu kendaraan bergantian dengan yang lainnya. Sebagaimana nanti disebutkan dalam hadis, isnani ala ba'ir wa salasa ala ba'ir. Yang nanti manusia pun bergantian menunggangi kendaraan mereka, ya. Dua orang dengan satu kendaraan, ataupun 3 orang dengan satu kendaraan. Ila an qala wa asra ala ba'irin ya'takibuna, sampai 10 orang nanti bergantian menaiki ba'ir mereka, unta mereka. Wa dzalika min qillati duhri yauma idin. Ini dikarenakan sedikitnya kendaraan yang membawa mereka nanti. Kemudian wal faujus salis, ya, kelompok yang ketiga di antara manusia yang nanti akan dikumpulkan, ya, oleh api ini, tahsuruhum an-naru fatakhitu bihim min waraihim. Kelompok yang ketiga, yang mana api ini akan menggiring mereka dari belakang. Wa tasuquhum min kulli janib ila ardil mahsar, yang akan menggiring mereka dari seluruh penjuru sampai ke tempat di mana mereka berkumpul. Wa man takhallafa akalathu an-naru, barang siapa yang tertinggal daripada manusia ataupun kelompok yang ketiga ini, maka api ini akan menyambarnya. Wa mimma jaa minal ahadits fi bayani kaifiyah hasri hadin nar linnasi. Kita akan sebutkan hadis-hadis, ya, tentang bagaimana api ini akan mengumpulkan manusia. Yang pertama, rawa Syaikhan an Abi Hurairah radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Dari jalur sahabat Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yuhsarun nasu ala thalasi taraik. Nanti manusia akan dikumpulkan, ya, dan mereka ada 3 model ataupun 3 macam. Yang pertama, raghibina wa rahibina. Yang pertama, yakni orang-orang yang mereka raghibina, dalam keadaan senang, dalam keadaan sukacita. Wa rahibina, dalam keadaan ketakutan. Wasnani ala ba'ir, di antara mereka ada yang 2 orang mengendarai satu kendaraan. Wa thalasa ala ba'ir, ada 3 orang yang mengendarai satu kendaraan. Wa arba ala ba'ir, ada 4 orang yang mereka bergantian mengendarai satu unta ataupun satu kendaraan mereka. Wa asratu ala ba'ir, dan ada 10 orang yang mereka akan, ya, bergantian mengendarai satu kendaraan. Wa yasuru baqiyatahumun nar, dan sisa daripada mereka
maka api ini pun akan menggiringnya. Taqilu ma'ahum haitsu qalu, ya api ini akan bersama mereka. Wa tabitu ma'ahum haitsu batu, ketika mereka bermalam maka api ini pun bersama mereka. Wa tusbihu ma'ahum haitsu asbahu, dan api ini pun ketika pagi hari bersama mereka. Wa tamsi ma'ahum haitsu amsu, dan juga ketika sore hari api ini pun bersama mereka. Nah, ini hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, hadis dari Abdullah ibnu Amr radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tub'asu narun ala ahli al-masyriq, akan diutus api kepada penduduk yang ada di belahan bumi timur. Fatahsaruhum ilal maghrib, yang akan menggiring mereka ke barat. Tabitu ma'hum haitsu batu, ya, yang mana api ini akan bersama mereka ketika malam hari. Wa taqilu ma'hum haitsu qalu, yakunu laha ma saqata minhum wa takhlif wa tasuquhum sawqal jamal al-kasir. Nah, ikhwah yang Allah taala muliakan, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, masih dalam pembahasan tentang api, ya, yang akan menggiring manusia dari arah timur ke barat, yang ini merupakan tanda terakhir di antara tanda-tanda besar hari kiamat. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.